Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas dan juga mereview tentang materi mesin Turing. Di sini adalah pembahasan yang lumayan panjang sepertinya. Sejarah mesin Turing, kita masuk ke sejarahnya dulu ya. Nah, mesin Turing ini diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing. Jadi, Turing itu diambil dari seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Sama seperti FSA dan juga PDA yang dapat mengenali bahasa formal, mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing adalah bahasa yang non-restricted language, yang bisa disebut juga himpunan teranumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Nah, di sini ada cara kerja dari mesin Turing sendiri. Sebuah mesin Turing itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada finite control, kemudian pita masukan dengan sifat panjang tidak berhingga, dapat dibaca maupun ditulis. Kemudian selnya tidak berisi simbol masukan. Jadi isinya itu akan kosong, blank, atau bisa dengan simbol B. Pada keadaan awal, N-cell pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Ini contohnya dinyatakan sebagai A1, A2, sampai dengan AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol itu berisi simbol kosong atau blank. Nah, perilaku mesin Turing ini bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head dan state dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi, yaitu yang pertama ada berubah state, kemudian menuliskan simbol, kemudian menggerakkan head ke kiri ataupun ke kanan. Perbedaan antara mesin Turing, FSA, dan juga PDA. Nah, perbedaan di pita masukan. Di FSA, pita masukan itu hanya dapat dibaca. Di PDA juga hanya dapat dibaca, tetapi pada mesin Turing atau Turing Machine itu pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Kemudian untuk headnya, FSA dan PDA itu hanya dapat digerakkan ke kanan. Nah, kalau Turing Machine itu dapat digerakkan ke dua sisi, yaitu kiri maupun ke kanan. Untuk memori, FSA ini hanya berada pada state. Untuk PDA, memori ini dibantu oleh state. Nah, untuk mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau memorinya. Jadi, sehingga tidak ada batas untuk mengaksesnya. Nah, ini ada konfigurasi dari Turing Machine. Terdapat 7 tupel pada Turing Machine, yaitu ada himpunan state, kemudian ada himpunan inputnya, kemudian ada himpunan simbol pita, kemudian ada transisi, state awal, state akhir, dan juga simbol blank. Ada contohnya. Nah, terdapat mesin Turing dengan state Q1 dan Q2 dengan input A dan B, kemudian startnya itu di Q1, finishnya itu ada di kedua. Fungsi transisinya itu Q1 dengan input A itu menghasilkan Q1 AR, kemudian Q1 dengan input B itu mendapat Q1 AR juga, kemudian Q1 dengan input blank itu menghasilkan Q2 blank dan juga L. Nah, di sini ada ilustrasi contoh dari mesin Turingnya. Banyak banget nih, ada 1 sampai dengan 7 ilustrasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah,
Nah, jadi di sini yang pertama itu ada transisi Q1 dengan input A. Q1 dengan input A menyebabkan head bergerak ke kanan. Kemudian Q1 dengan B menyebabkan head menulis A dengan hasil pertama tadi dan juga langsung bergerak ke kanan. Kemudian yang ketiga itu Q1 dengan input B itu bergerak ke kanan juga. Q1 dengan input A itu bergerak ke kanan juga. Q1 dengan input A bergerak ke kanan. Kemudian head itu menunjuk ke blank. Dengan transisi Q1 dengan input B, maka menyebabkan head itu kembali bergerak ke kiri. Tidak ada transisi lagi dari state Q2, maka mesin Turing itu berhenti dan akan berakhir pada state tersebut. Ini ada contoh lagi untuk mesin Turing ON1N. Jadi sebuah mesin Turing itu akan dikenali untuk mengenali bahasa ON1N N lebih dari sama dengan 1, yang mana L sama dengan 01, 0011, 000111, 0000111, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, solusi dari ON1N ini dapat mengenali bahasa L. Mesin Turing akan bekerja sesuai dengan algoritma dengan membaca simbol paling kiri. Jika simbol 0, maka melakukan langkah 1. Ganti simbol 0 dengan paling kiri dengan simbol X. Kemudian gerakan head ke kanan jika ditemukan simbol 1, maka lakukan 3 langkah. Jika simbol B atau blank itu, maka untai ditolak. Kemudian ganti simbol 1 dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Kemudian geser head ke kanan jika ditemukan simbol O, maka kembali ke langkah 1. Ganti simbol 0. Jika simbol Y, maka untai diterima. Nah, ini adalah ilustrasi dari ON1N. String masukannya adalah 000111. Dimulai dari simbol X, kemudian kita masuk ke langkah 0. Kemudian ganti simbol X paling kiri dengan simbol X. Ini X, O. Kemudian gerakan head ke kanan. Jika yang ditemukan itu simbol 1, maka lakukan langkah 3. Nah, simbol yang ini tidak menemukan simbol 0, tetapi menemukan simbol 0. Kembali ke langkah 1. Nah, jadi ini berubah ke Y, kemudian kembali ke kiri lagi, kemudian melangkah lagi ke kanan 1 langkah, kemudian ke kanan 3 langkah, balik lagi 3 langkah, ke kiri, kemudian 1 langkah ke kanan, kemudian 3 langkah ke kanan, kemudian ke kanan, sudah sampai ke B itu, maka tolaknya diuntai. Jadi kesimpulannya, string dari 00111 itu dikenali oleh mesin Turing, mesin M. Nah, ini contoh konfigurasi mesinnya tadi, terdapat tabel transisinya ini. Kemudian ini adalah diagram transisinya. Terdapat Q1, Q0, Q2, Q3 sampai ke Q4, yang mana Q4 itu menjadi final state atau state terakhir yang dikunjungi sebelum, karena sudah menemukan blank. Jadi kita lihat bagaimana nih prosesnya beroperasi. Misalkan pita yang dibaca itu adalah 0011, jadi kita 0011 terus
kembali, karena dia bertemu dengan 1, maka dia kembali ke belakang. Seterusnya jika bertemu dengan 1, maka kembali lagi ke belakang sampai menemukan sampai dengan blank. Jadi jika sudah menemukan blank ini, maka itu berhenti ya, karena untainya ditolak. Itu tadi pembahasan tentang mesin Turing atau Turing Machine. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.